Kemudian kita melompat ke keesokan harinya saat mereka berdua melihat Hayakawa dan Takuma sangat dekat sebab mereka kan sudah berteman sejak kecil. Dan Pak Manajer malah berpikir nih kalau mereka CLBK, cinta lama bersemi kembali. Dan Takuma juga mencintai seniornya nih, sehingga Pak Manajer pun bingung nih harus mendukung siapa. Namun ia malah berpikir dong mereka berdua yang malah bercinta. Aduh, nih anime kok malah belok. Sampai-sampai Pak Manajer salting nih melihat karyawannya pagi-pagi udah mesra aja. Yo mereka bare teng mriki admin pedeng rangkum anime Uchi no Kaisa no Cheisai Senpai no Hanashi atau Senpaiku dari tempat kerja Mungil dan Imut. Anime ini menceritakan pekerja kantoran yang diasuh dan dimanjakan oleh anggota tim seniornya. Dia seorang wanita cantik, sangat baik hati, penyayang, dan mungil. Nah, bagaimana kisah mereka berdua? Tapi sebelum kita masuk ke alur ceritanya, subscribe, like, dan mari kita kastakan passwordnya bersama-sama. 1, 2, 3. Kepesing. Kisah 1. Cerita berfokus ke seorang cewek kantoran mungil. Di kantor ia ditemani oleh juniornya. Perkenalkan, wanita itu bernama Shiori dan juniornya bernama Takuma. Terlihat hubungan mereka berdua lebih dari sekedar junior dan senior. Lalu kita melompat ke keesokan harinya. Saat berangkat kerja, Takuma melihat Shiori yang meong-meong di depan rumput dong. Waduh, ngapain Jir? Shiori pun menjelaskan kalau ia sedang memanggil kucing. Ternyata Shiori ini adalah penyuka kucing, re. Nah, setelah itu mereka pun berangkat kerja bareng. Perkenalkan, Pak Manajer mereka yang bernama Akina. Kita panggil saja Pak Manajer. Nah, setelah menyelesaikan pekerjaannya, bau Shiori pegal-pegal nih. Terlebih lagi ia selalu menghadap komputer. Karena itu Takuma pun menawarkan diri untuk memijatnya. Dan nah, setelah itu mereka gantian nih. Dan saat dipijat, Takuma seperti melayang di surga dong. Akan tetapi Shiori tidak kuat lagi sebab daging dan otot bahu Takuma sangat keras untuk tangannya yang kecil dan lembut ini. Kemudian kita melompat saat Takuma belajar berpresentasi. Kemudian Shiori datang nih untuk menyemangatinya supaya Takuma menjadi percaya diri kayak dia dulu. Layarnya kebalik Jir. Akan tetapi Takuma jujur ke Shiori kalau ia sekarang merasa gugup sekali. Sehingga Shiori pun mengeluarkan jurus jitunya nih dengan tangan kecilnya, lalu mengucapkan mantra-mantra. Dan sehingga dengan mantra tersebut Takuma pun menjadi percaya diri dong. Lalu kita diperkenalkan tim desainer mereka. Dia bernama Aiko. Di situ Takuma mengajaknya untuk ikut pesta minum-minum di akhir bulan. Dan perkenalkan Hayakawa. Dia adalah teman masa kecil Takuma. Sebab itulah mereka terlihat sangat akrab. Sampai-sampai Shiori pun menganggap mereka pacaran dong. Alhasil Takuma pun meluruskan kesalahpahaman itu. Kalau mereka berdua kebetulan bersama mulai dari TK sampai mereka bekerja. Akan tetapi Shiori cemburu nih sebab cara bicara mereka akrab banget dan bilang kalau dirinya itu iri, yang membuat Takuma pun terkejut nih, yang membuat Takuma menganggap Shiori menyukainya. Kepesing. Dan Shiori pun bilang dong kalau ia ingin diperkenalkan ke Hayakawa. Anjir, karena Shiori menganggap Hayakawa orang yang hebat, sehingga ia meminta tolong Takuma untuk memperkenalkannya. Waduh, sia-sia gue berharap tadi. Sehingga sepulang sekolah, Takuma mempertemukan mereka berdua. Oi, ada kucing nih. Itu fansmu anjir.
Lalu kita melompat saat Takuma dimarahi Shiori karena ia salah membuat laporan. Meskipun begitu, Shiori juga bertugas untuk memberikannya pujian. Kemudian saat akan pulang, kerjaan Takuma masih belum selesai nih, sehingga Shiori datang sambil membawakannya minuman dan juga menawarkan diri untuk membantunya. Awalnya Takuma menolak, tapi karena Shiori bersikeras, Takuma pun mengiyakan saja nih. Sehingga saat pulang kerja, mereka berencana untuk makan bareng nih. Dan mereka rebutan dong siapa yang akan membayar makanannya. Akan tetapi suasana di hari ini sangat dingin, yang membuat Shiori pun menggigil nih. Alhasil dengan gentleman, Takuma melepaskan jasnya untuk dijadikan jaket ke Shiori. Kepincing. Sehingga di jalan Shiori pun menghayal dong. Tapi untungnya ia sadar dengan kenyataan. Karena tidak kuat, Shiori pun melepas jaketnya. Selain itu mereka juga harus jaga jarak, sebab mereka masih berada di sekitar kantor. Takutnya ada yang melihatnya. Lalu kita melompat saat mereka sampai ke restoran. Bau bandar. Lu ngapain Jir? Enggak, gue kepanasan. Nah, setelah memesan makanan, Takuma berterima kasih nih, sebab semangat yang diberikan oleh Shiori kemarin membuatnya berhasil mempresentasikan proposalnya tanpa grogi. Dan Shiori pun menasihatinya untuk tidak bekerja terlalu keras, sebab menjaga kesehatan itu juga penting. Kemudian makanan mereka datang dan mereka pun langsung mukbang. Lalu kita melompat ke keesokan harinya. Seperti biasanya, Shiori mengeong-ngeong di depan rumput. Ngapain Jir? Sebab ia merasa tadi ada kucing di depannya. Lalu saat mengeong lagi, ada jawaban dong. Akan tetapi Shiori salting, sebab yang mengeong adalah Takuma. Sehingga Shiori pun memberikannya hukuman nih, yaitu Takuma harus menjawab pertanyaannya dengan kata meong. Dan di belakang mereka, Pak Manajer sangat senang nih melihat bawahannya yang sangat dekat. Kisah 2. Kemudian di kantor, Shiori mendapatkan bingkisan kue nih. Lalu saat perjalanan kembali ke tempatnya, ia berpapasan dengan Takuma yang sedang istirahat. Akan tetapi saat akan kembali, Shiori menghalanginya nih dan tiba-tiba bertanya, Takuma lebih suka beruang atau kelinci? Takuma pun menjawab beruang nih, sehingga Shiori memberikannya kue beruang. Ya meskipun akan dibagi ke teman-temannya nanti, tapi khusus Takuma, ia akan mendapatkan kue itu terlebih dahulu. Dan Shiori menyuruhnya untuk merahasiakan ini. Lalu kita melompat ke keesokan harinya. Saat di kantor, Shiori tak sengaja menjatuhkan pulpennya nih, sampai jatuh ke bawah meja Takuma. Lalu saat mengambilnya, datang Takuma dong. Dan tak disangka Shiori berada di bawahnya. Waduh, sehingga Shiori pun menjelaskan kalau ia sedang berada di bawah karena sedang mengambil pulpen. Akan tetapi mereka tak sengaja saling dekat dong. Kepincing. Sehingga terjadilah kekacauan antara mereka berdua. Sampai-sampai Pak Manajer salting nih melihat karyawannya pagi-pagi udah mesra aja. Lalu kita melompat saat Takuma selesai membuat laporan. Ternyata laporan kali ini sangat bagus. Dan sebagai senior, Shiori pun memberikannya pujian. Lalu di situ Pak Manajer pun heran nih tentang hubungan mereka berdua. Bukan kayak antara rekan kerja, melainkan karena hal tersebut, saat akan pulang, Pak Manajer pun meminta tolong Takuma nih untuk mengecek tempat ngopi terdekat. Sebab di hari ini ia ada urusan mendadak. Dan juga Shiori disuruh untuk menemani Takuma berkeliling. Sontaklah Shiori sangat senang nih. Ya tahulah alasan Pak Manajer menyuruh mereka berdua. Singkat cerita, sesampainya di tempat tujuan, terlihat Pak Manajer sedang memata-matai mereka nih. Dan Pak Manajer berharap
sebab mereka berdua akan melewati batas. Akan tetapi Hayakawa berpapasan dengan Pak Manajer nih, dan Hayakawa sadar apa yang dilakukan oleh manajernya. Namun Pak Manajer baru sadar nih, Hayakawa adalah teman masa kecil Takuma. Mungkin mereka mempunyai hubungan spesial juga. Karena hal itu Pak Manajer pun bingung nih harus mendukung siapa. Nggak usah dukung gue, anjir. Hayakawa pun menjelaskan kalau hubungan mereka berdua cuma apes bareng terus, sehingga Pak Manajer pun mulai tenang. Akan tetapi Pak Manajer mengajak Hayakawa untuk mengikuti mereka berdua juga. Sesampainya di tempat duduk, Pak Manajer berharap nih mereka menjadi lebih mesra. Akan tetapi Takuma malah kagum dan Shiori malah kebelet mikir makanan doang. Ya, alasan Pak Manajer melakukan ini sebab dia memiliki hobi menjodohkan cinta orang. Anjir, bosku emang aneh. Nah, berfokus ke mereka berdua lagi. Takuma bilang ke Shiori kalau dari sini mereka bisa melihat kantornya. Akan tetapi Shiori tidak kelihatan, sehingga ia pun menjadi sangat dekat dengan Takuma, yang membuat jarak antara mereka sangat dekat dong. Yang membuat Takuma pun salting nih. Kepesing. Singkat cerita, setelah menghabiskan semua makanannya, waktunya mereka pulang nih. Tapi Takuma sedikit kecewa sebab ia ingin bersama Shiori lebih lama lagi. Sontaklah pernyataan itu membuat Shiori salting dong. Sehingga Takuma pun menawarkan diri akan mengantarkan Shiori sampai ke stasiun. Di belakang Pak Manajer pun salting nih. Oi, lihat tubuhmu. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, saat berangkat kerja, mereka tak sengaja berpapasan nih. Terlihat Takuma membawa payung karena di hari ini diprediksi akan turun hujan deras. Dan beneran dong, saat pulang kerja, hujan pun turun. Di situ, Takuma tak sengaja berpapasan dengan Shiori lagi, yang terlihat tidak membawa payung. Sehingga Takuma pun menawarkannya untuk pulang bareng. Akan tetapi meskipun mereka bisa pulang bareng, Takuma malah bingung harus mencari topik apa, sebab saking groginya. Karena saking grogi, Takuma tak sengaja terkena hujan nih di bahunya. Nah, karena hal itu, akhirnya mereka pun saling berbicara dan saling menceritakan hidupnya masing-masing. Dan singkat cerita, akhirnya mereka pun berpisah nih di depan toko buku. Tapi saat Takuma menyuruh untuk membawa payungnya, Shiori mengeluarkan payungnya sendiri dong. Sebab tujuan asli Shiori supaya mereka bisa bercerita panjang lebar. Ternyata Shiori sejak awal memang membawa payung, yang membuat Takuma pun salting nih. Kepesing. Akan tetapi keesokan harinya, ternyata Takuma tidak masuk kerja karena terkena demam. Tapi bukan karena kehujanan di bahunya. Di situ Pak Manajer menawari Shiori untuk menjenguknya, sebab dia adalah satu-satunya junior yang sangat berharga, dan bilang hidup sendiri itu rasanya tidak enak ketika sakit. Sehingga setelah berpikir, Shiori pun akan menjenguknya nih. Dan di sisi lain, suhu tubuh Takuma masih belum turun juga, padahal ia sudah 3 hari absen. Namun tiba-tiba pintunya ada yang menggedor nih, dan saat dilihat, ternyata Shiori dong. Akan tetapi tiba-tiba perutnya berbunyi dong. Alhasil Shiori menawarkan diri nih untuk membuatkannya makanan. Singkat cerita, setelah masakannya selesai, Takuma pun disuruh makan nih. Sambil menunggu, Shiori juga membantu pekerjaan rumah Takuma. Tapi ya jangan siti gua dong. Nah, karena servisan Shiori nggak main-main, membuat teman Takuma pun menjadi reda nih. Dan singkat cerita, sore harinya, Shiori izin pulang dulu sebab ia ada janji dengan temannya. Nah, di jalan Shiori salting sendiri nih sebab ia tadi terbawa suasana. Lalu kita dibawa flashback saat ia mencari bahan makanan. Lalu Shiori tak sengaja menemukan buku resep makanan orang sakit. Dan ternyata itu adalah rencana Pak Manajer dong. Lalu kita melompat saat Takuma bertanya ke Hayakawa tentang hadiah apa yang cocok diberikan kepada Shiori. Tapi saat Takuma ingin memberikannya cemilan saja, Hayakawa pun marah besar dong. Sebab effort yang Shiori berikan itu tidak sepadan dengan cemilannya. Sehingga Hayakawa pun menyuruhnya untuk membelikan celemek saja. Dan disuruh bilang, datanglah dan masakan aku laku.
lagi. Kepensing. Sehingga keesokan harinya, akhirnya Takuma membeli sesuai saran Hayakawa. Namun Takuma awalnya masih takut. Tapi Takuma mencoba memberanikan diri untuk memberikan hadiah itu dan bilang sebagai ucapan terima kasih pada waktu itu. Sehingga Shiori pun sangat senang nih dan menerima hadiahnya. Dan soal celemek itu Takuma berharap bisa digunakan untuk di rumah nanti. Maksudnya di rumah Shiori woi. Tapi Shiori malah menawarkan diri untuk memasak di rumahnya saja. Dan Takuma menjawab iya nggak apa-apa selama Shiori tidak keberatan. Sehingga mereka putusin kapan-kapan akan masak bareng. Nggak nanti siang kah sambil ambil cuti dari liburan? Woi diam woi. Kisah 3. Perkenalkan pekerja baru 1 tahun. Dia bernama Yusuke. Nah saat di lorong, Yusuke curhat nih kepada Takuma kalau ia ingin sekali pergi berkencan di akhir pekan. Tapi akhir pekannya kok lama banget anjir. Kemudian Shiori datang mengajak Takuma makan siang. Dan Takuma berharap nih semoga akhir pekan sangat lama. Anjir nih anak gak mendukung gue. Kemudian kita berpindah ke kantor. Pak manajer mengajak Takuma makan bareng. Dan singkat cerita saat di warkopnya Jepang rap, Pak manajer menceritakan ekspresi Shiori saat pertama kali Takuma masuk ke divisinya. Di saat itu Shiori sangat kegirangan dan Pak manajer sudah menganggap Takuma seperti anak sendiri. Woi Pak manajer, lu apain anak gue? Tuh kan imut banget. Iya, imut banget. Kepensing. Kemudian Pak manajer menceritakan perasaan mereka saat pertama kali Takuma masuk ke kantor. Di waktu itu Takuma melihat Shiori seperti makhluk unyu yang membuatnya pun salting nih. Wih cocok banget. Jangan gitulah bos. Awalnya Takuma berharap nih bisa diajarkan oleh Shiori. Malah dipelototin dong. Sehingga Takuma membayangkan kalau ini adalah perusahaan gelap dan Shiori tadi hanya berakting doang. Dan 見守りではなく全てフェイクで油断させておいて、そしたらここで気を抜いちゃいけない。ネットワークパスワードとなると相談すべきなんだ。どっち？とりあえずパスワードは部署名と社員番号ですよ。 Namun sayangnya ada tugas yang mengharuskan Takuma bertanya kepada Shiori. Terpaksa deh Takuma pun bertanya. Dan untungnya Shiori beneran baik re. Dan kenyataannya Shiori melirik Takuma tadi itu sedang menunggu Takuma yang bertanya. Loh. Nah waktu Takuma menyebut Shiori senior, Shiori malah salting dong. Karena ini pertama kalinya dia disebut senior. Dan 学生みたいで失礼でしたよ。先輩？はい。私が先輩です。初めての後輩が売れて情けない姿を見せる。俺も初めての先輩で。お互い初体験なんですね。はい。 Waduh, bau-bau jadian nih. Alhasil mereka berdua pun yang mengingat kejadian itu pun malu sendiri dong. Kepensing. Tapi Pak manajer menyogok mereka dengan mentraktirnya. Nah kemudian saat mereka akan kembali ke kantor, tiba-tiba perhatian Shiori teralihkan ke sebuah arcade jepitan boneka. Dan mereka berdua memiliki pemikiran yang sama, yaitu bonekanya mirip seperti mereka berdua. Dan karena Takuma pernah bermain jepitan boneka, Takuma akan mengambilkan untuk Shiori. Dan そんなに猫ですか？出るんですか？そうですね。もはや9割9分篠崎さんですね。よければ取りましょうか。取れるんですか？バイ系のぬいぐるみ結構集めてたんですよね。好きです。え？可愛いですね。可愛いのは先輩のいますよ。はい。見ていられる。すみません。いけるか？いけますか？ Nah, untungnya setelah beberapa kali gagal, akhirnya mereka mendapatkan. Malah mendapatkan 2 sekaligus. Namun saat mereka berdua gembira, mereka tak sengaja bersentuhan nih. Dan langsung salting sendiri. Kepenseng lagi. Kemudian Shiori akan menyimpan boneka itu dengan baik-baik. Dan boneka itu mereka ibaratkan dengan mereka berdua. Nah, Shiori menamakan boneka yang hitam bernama Takuma. Itu nama kunjir. Dan yang putih Takuma namai Shiori. 先輩後輩ですね。
しおりさんにしないとですよ。戻って仕事。Kemudian saat pulang kerja, Hayakawa dan Takuma ditahan oleh Aiko untuk mencoba simulasi kencan di dalam game. Dan tak berselang lama Shiori datang nih, sehingga mereka bertiga sama-sama memiliki pemikiran kalau karakter di game itu seorang kucing. Tapi ternyata manusia beneran dong. Woi, jangan sampai konslet. Namun saat mereka berdua disuruh menyusun cerita romance, mereka sama-sama tidak bisa dong, karena mereka tidak punya pengalaman romantis. Lalu Takuma menyuruh Hayakawa untuk menceritakan saat ia wawancara di sini, sebab ia dulu pernah bilang kalau dia bertemu seorang pangeran. Sehingga Hayakawa pun menceritakan, di waktu itu saat alas sepatunya terlepas, tiba-tiba muncul seorang pria tampan yang ternyata Pak Manajer dong. Ya, Pak Manajer memperbaiki sepatu Hayakawa, dan disitulah Hayakawa jatuh cinta pada pandangan pertama. Lalu saat ia wawancara, ia malah bertemu lagi dong dengan Pak Manajer. Namun sekarang pria yang ia anggap tampan itu malah semakin aneh, yang membuatnya pun ilfil nih. Kemudian saat di rumah, Shiori berpikir tentang cerita romansnya. Tapi saat ia berganti baju, ia malah malu dong dilihat oleh boneka Takuma. Sehingga ia pun memberikan boneka tersebut. Lalu saat selesai mandi, Shiori tak sengaja menyenggol bonekanya dan tak sengaja melakukan pose berpelukan, sehingga Shiori pun malah membayangkan dong mereka seperti itu. Dan Shiori-san. それはダメです。仲良し先輩後輩。 Kisah 4. Kali ini kita berfokus kepada Hayakawa yang sekarang sedang mengcosplay suatu karakter anime, dan ia tak sengaja bertemu dengan Pak Manajer nih. Ya, pertemuan ini membuatnya ketahuan kalau dia seorang wibu. Ayo, siapa yang di sini wibu? Absen cuy, saya bang gitu. Sontaklah Hayakawa sekarang bingung nih harus menjawab apa, sehingga ia harus mencari alasan memakai kostum ini. Namun Pak Manajer malah bertanya nih, di mana Hayakawa membeli kostum tersebut. Hayakawa pun menjawab membuat sendiri. Awalnya Hayakawa menganggap Pak Manajer akan menganggapnya jijik, tapi kebalikannya dong. Pak Manajer malah memujinya sebab ia mempunyai hobi, sedangkan Pak Manajer tidak punya. Sini Pak Manajer, admin ajarin menyakiti hati wanita. Gak punya pengalaman sih. Lalu Pak Manajer memuji keimutan Hayakawa dong, sehingga Hayakawa salting nih, kepesing. 格好は可愛いかな。可愛いとか言えるんだこの人。ありがとうございます。 Lalu Hayakawa menyuruh Pak Manajer untuk tidak memberitahu siapapun tentang hal ini, dan tolong jadikan ini rahasia mereka berdua saja. Sehingga sekarang Pak Manajer malah salting dong, kepesing. 言ったんですか。なんでって可愛いは早川さん自身に対してだよ。聞いてない私は聞いてない。 Kemudian saat di rumah, Hayakawa harus bekerja lagi nih menggarap komik digitalnya. Tapi ia masih saja kepikiran tentang kejadian tadi. Takut mulutnya Pak Manajer ember dan berharap bisa menghilangkan ingatannya. Kemudian kita melompat ke keesokan harinya. Seperti biasanya mereka berdua semangat banget nih. Tidak dengan Hayakawa yang naskahnya masih belum selesai, sebab di hari ini adalah dino ajurnya. Ya, mereka berdua yang melihat Hayakawa lemas pun menyemangatinya nih. Dan Shiori memberikan saran dengan menghitung kucing supaya bisa tertidur. Seingat admin kambing deh bukan kucing. Kucing gak apa-apa deh. Kemudian Pak Manajer datang nih yang membuat Hayakawa kaget dong. Dan tiba-tiba Pak Manajer mengajaknya makan malam, sebab ada sesuatu yang ingin Pak Manajer bicarakan. Dan Hayakawa pun cuma bisa mengiyakan nih dengan salting sendiri. Kepesing. よかった。じゃあ
あ仕事終わったら Cie, ada yang mau kencan. Singkat cerita di malam harinya, saat akan bertemu Pak Manajer, Hayakawa tak sengaja tersandung dong. Dan untungnya Pak Manajer menyelamatkannya. Ya, ini seperti pertemuan mereka dulu saat sepatu Hayakawa rusak. Dan singkat cerita saat di restoran, Pak Manajer pun jujur kalau hatinya berdebar-debar kencang setiap melihatnya. Dan tiba-tiba Pak Manajer mengungkapkan kalau ia ingin diajak ke acara cosplay dong. Padahal admin udah salting nih. Ya, ternyata Pak Manajer ini sekarang sangat suka banget dengan cosplay. Terlebih lagi ia sudah membeli kamera. Anjir, ini orang niat banget. Dan Pak Manajer akan bersedia nih untuk memotonya. Sehingga Hayakawa pun memberitahu kalau 2 bulan lagi akan ada acara cosplay di sekitar sini. Tapi dengan syarat harus menonton semua anime yang Hayakawa cosplaykan. Dan この間の場所でないね。じゃなきゃ写真はなしですから。今その要素ありました？って早川さんが聞いてない私は何も。 kemudian kita melompat ke keesokan harinya saat mereka berdua melihat Hayakawa dan Takuma sangat dekat sebab mereka kan sudah berteman sejak kecil. Dan Pak Manajer malah berpikir nih kalau mereka CLBK, cinta lama bersemi kembali. Dan Takuma juga mencintai seniornya nih, sehingga Pak Manajer pun bingung nih harus mendukung siapa. Namun ia malah berpikir dong mereka berdua yang malah bercinta. Aduh, nih anime kok malah belok. Kemudian di situ Pak Manajer menggoda Shiori nih, yang membuatnya pun cemburu dong. Dan Shiori pun malah marah sehingga さんこそ篠崎くんと早川さんのことをでも第一なんで返さないでください。まずよ。なんででしょう。 kemudian kita melompat saat istirahat. Ya, di sana mereka berdua berbincang nih tentang Pak Manajer yang tahu Hayakawa adalah seorang wibu. Tapi Hayakawa malah salting nih mengingat Pak Manajer yang bilang kalau dia imu. Namun tiba-tiba Pak Manajer dan Shiori datang nih. Dan Pak Manajer bertanya kepada Hayakawa dengan berbisik, "PL itu apa?" Yang membuat wajah Hayakawa pun langsung merah dong. Kemudian kita melompat ke beberapa hari kemudian. Sekarang adalah hari Halloween. Dan sekarang Shiori sedang mengumpulkan permennya. Di sisi lain, Pak Manajer memakaikan bando kucing kepada Hayakawa, yang membuat Hayakawa pun salting sendiri nih. Kepising. な予感がするなって思った通り早川さん猫っぽいから似合うね。 Lalu saat istirahat, ya mereka berdua makan bareng nih. Di situ, Shiori ingin disuapi oleh Takuma dan 大人の味。これはお前の口にしまうかもしれないわけで入れです。 mampus lu Min. Makanya jangan jomblo kelamaan. Namun setelah memakan permen itu, tiba-tiba tubuh Shiori merasa kepanasan nih. Dan saat Hayakawa datang, mereka malah adu jigong dong. Jangan divideoin anjirit. Ternyata coklat itu mengandung alkohol yang membuat Shiori pun sekarang mabuk. Duh, Takuma, lu mikiran apa anjirit? Lalu saat Shiori akan bertanya kepada Pak Manajer, itu pohon Shiori. Nah, saat berada di posisi benar, Shiori tiba-tiba meminta maaf dan berterima kasih kepada Pak Manajer telah membantu pekerjaan mereka. Lalu saat Shiori melihat juniornya, Shiori malah menangis dong, entah kenapa. Lalu Shiori tiba-tiba berterima kasih, dan jika meminta pertolongan, bilang saja kepadanya, kata Shiori. Karena sudah keterlaluan, Takuma pun membelikan air minum untuk Shiori. Dan Pak Manajer memancing Shiori nih untuk mengungkapkan perasaan kepada Takuma. Dan untungnya Shiori bilang kalau ia masih belum mengerti tentang perasaannya kepada Takuma. Dan 片瀬さん個人のことはどう思ってる？先輩お水買ってきました。野崎さんのことはと思ったんだけどな。そんなことよりこの写真？早く消してください。 Kisah 5, kita melompat ke bulan Desember nih. Otomatis mereka mendekati hari Natal. Selamat hari Natal. Nah, Shiori sebagai senior akan memberikan sesuatu yang bagus kepada juniornya. Karena juniornya sudah bekerja keras. Salting nggak tuh mereka berdua? 後輩さんには先輩サンタがフォ
いや、そうじゃなくて。すみません。 Lalu kita melompat saat mereka selesai wawancara dengan kliennya. Lalu saat pulang, Shiori memuji Takuma nih karena wawancaranya berhasil. Kemudian Shiori tak sengaja melihat baju tidur yang imut di estalase. Sontaklah mereka berdua membayangkan kalau mereka memakai baju tersebut. Dan mirip sekali nih dengan boneka yang mereka dapatkan kemarin. Lulu gak bahaya tak? Iya, mereka membayangkan kalau itu mereka yang sedang mengcosplay. Meskipun mereka punya uang, tapi mereka malu sendiri nih untuk memakai baju tersebut. Dan tiba-tiba datang YouTuber, bukan Cak Movie Rek, yang ingin menceritakan cerita mesra pasangan di kota. Loh, namun YouTuber itu mendapatkan pukulan keras kalau mereka bukan pasangan. Dan ternyata ini sudah 10 kalinya ia menemukan orang yang bukan pacar. Sehingga YouTuber itu menyuruh mereka berdua untuk berpacaran sekarang juga, yang membuat mereka pun salting dong, mana mungkin bisa. Nah, karena keributan itu mereka menjadi pusat perhatian. Lalu ketika YouTuber itu bilang kalau penontonnya sedikit dan karena kasihan, Shiori pun mengiyakan aja. Lalu saat wawancara, YouTuber itu malah bertanya nih bagaimana rasa ciuman pertama mereka, yang membuat Takuma pun malah salting dong. 素敵な彼氏ですね。はい。仕事を通じて惹かれていったわけですね。ちょっと待って。 Kemudian YouTuber itu menanyakan beberapa pertanyaan kepada Shiori dan Shiori disuruh untuk berbohong saja. Nah, selanjutnya Takuma. Tapi sebelum itu Takuma mengeluarkan jurus jitunya, yaitu berubah menjadi buaya darat. Sehingga ya, karena hal tersebut Shiori malah dibuat salting dong. Kepeseng. Dan Takuma melakukan ini cuma acting saja. Tapi tiba-tiba mereka ciuman dong. Tapi nggak sampai menyentuh Rek, sebab Shiori cuma berpura-pura. Beralih ke rumah Hayakawa. Hayakawa tak sengaja melihat di internet muncul video mereka berdua dong. Dan ternyata video mereka berdua sudah viral di kotanya. Lalu kita melompat saat malam Natal, di mana para karyawan dikumpulkan untuk merayakan bersama-sama. Dan singkat cerita, saat pulang, Takuma menawarkan diri nih untuk mengantarkan Shiori sampai stasiun. Sehingga di malam itu mereka sangat senang. Ditambah lagi mereka melihat Pak Manajer menjadi seorang Santa. Lalu Takuma membayangkan Shiori yang menjadi Santa dong. Waduh, sus banget bro. Nah, ketika Shiori tahu Takuma tidak ada acara di hari ini, Shiori mengajaknya jalan-jalan dulu nih sebelum pulang. Dan 綺麗ですね。有名で前ですけど、篠崎さんと一緒に。先輩とクリスマスにこうして一緒にいられて。 ya, di sana mereka berdua menikmati suasana di malam itu. Lalu mereka pun membicarakan tentang hadiah dari Santa yang sangat berkesan. Dari Takuma, ia ingin video game, dan Shiori yang mendapatkan boneka kucing imut. Namun malam semakin larut, otomatis hawa semakin dingin, yang membuat Shiori pun kedinginan nih. Awalnya Takuma ingin memasukkan tangan Shiori ke dalam sakunya. Ternyata ia membawa sarung tangan sendiri dong. Lalu Shiori meminjamkan Takuma sarung tangan. Malah kekecilan dong. Kemudian mereka tak sengaja mendengar dua anak laki-laki yang bilang iri kalau di taman ini banyak orang berpacaran. Sontaklah mereka berdua pun salting nih. Namun sebelum mereka pergi, Shiori memberikan baju tidur yang dulu mereka lihat. Dan tak diduga juga Takuma membeli
memberikan Shiori baju tidur yang dulu mereka lihat. Waduh, samaan dong. Namun saat mereka romantis-romantisnya, tiba-tiba ada yang memfotonya, yang ternyata itu adalah Pak Manajer bersama Hayakawa. Dan mereka kaget dong, ternyata alasan Shiori memberikan baju ini supaya bisa tukaran kontak dan bisa mengirimkan pap mereka yang memakai baju itu. Kepesing. Tak lama kemudian salju mulai turun. Lalu saat di rumah, Shiori memakai baju tidurnya. Dan tak disangka, 気にしなくても、それにせっかくのプレゼントですし、なんてぬいぐるみが答えてくれるわけないですけど、きっと篠崎さんなら。